Shalom saudara-saudara. Shalom. Bagian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20, ayatnya yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Saya akan membacakan kepada kita semua ayat yang pertama saja. Lembaga Kitab Indonesia menutup berikop, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini adalah Tuhan adalah pengharapan. Sekali lagi, Tuhan adalah pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua ada di sini, apakah pernah mengalami yang namanya sakit? Nah, Jelas, kita sebagai manusia, kita sebagai mahasiswa pernah mengalami yang namanya sakit. Nah, pada kisah 2 Raja-Raja ini, kita akan mau belajar bagaimana seorang Hizkia yang sakit dan disembuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada fakta yang pertama kita dihadapkan pada yang pertama, bahwa pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos berkata, firman Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya bin Amos, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu bahwa engkau tidak akan sembuh lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia, kita sebagai mahasiswa yang ada, yang hidup di zaman sekarang, apa respon kita terhadap sebuah pernyataan ini? Untuk itu, mari kita belajar dari kisah seorang Hizkia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat luar biasa respon dari seorang Hizkia. Kita dapat membacanya dari ayatnya yang ke-2 hingga yang ketiga. Ketika mendapatkan sebuah pesan dari firman Tuhan melalui Nabi Yesaya bin Amos bahwa dia tidak akan sembuh lagi, Hizkia memalingkan tubuhnya berdinding, dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan, "Wahai Tuhan, kiranya aku hidup di hadapan-Mu dengan setia, tulus hati, dan melakukan yang terbaik di hadapan-Mu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, respon yang dilakukan oleh Hizkia ini merupakan bentuk penyerahan diri dari seorang Hizkia kepada Tuhan, sebagai bentuk pengharapan Hizkia kepada Tuhan. Ketika Hizkia sakit, ketika Hizkia mendapatkan pesan yang sangat membuat dia menyedihkan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ini merupakan sebuah bentuk bahwa Hizkia menjadikan Tuhan sebagai pengharapan utama dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang? Bagaimana dengan kita, mahasiswa? Jika kita sakit, jika kita mendapatkan sebuah pesan seperti yang disampaikan firman Tuhan melalui Nabi Yesaya bin Amos, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan, saudara-saudara? Untuk itu, saudara-saudara, dalam kisah ini kita diajarkan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pengharapan utama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini tidak hanya sampai di sini saja. Kita dapat melihat respon Tuhan di ayat yang ke-4 hingga yang ke-6. Respon Tuhan menjawab, sesungguhnya aku telah mendengarkan doamu, aku akan menyembuhkan engkau dan memberi engkau memperpanjangkan umurmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah keajaiban. Ini adalah sebuah keajaiban yang terjadi kepada Hizkia, dan tidak tutup kemungkinan kepada kita yang ada di sini semua, sebagai manusia, sebagai mahasiswa.
tidak tutup kemungkinan untuk kita juga mendapatkan pengharapan. Kita mendapatkan kesembuhan ketika kita sedang sakit. Tetapi apa yang pertama? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini yang paling utama adalah kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai pengharapan utama dengan esensi bahwa kita hidup setia dengan Tuhan, kita tulus hati dengan Tuhan, kita melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Jangan kemudian kita mengharapkan Tuhan, Tuhan sembuhkanlah saya, tetapi hidup kita tidak setia kepada Tuhan. Kita datang ke gereja dengan tidak tulus hati. Kita tidak melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Jangan saudara-saudara. Jangan kemudian kita marah kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa. Tuhan, saya sudah menjadikan dirimu sebagai pengharapan utama. Tetapi kita juga harus paham bahwa sejatinya kita hidup setia melakukan terbaik di mata Tuhan dengan tulus hati. Dengan hal tersebut, keajaiban yang diterima oleh Hizkia bukan tidak mungkin kita yang ada di sini akan menerimanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kisah mahasiswa 1 bulan penuh dia tidak datang ibadah. 1 bulan penuh ada jadwal pelayanan PPL, dia tolak. Kemudian dia sakit, saudara-saudara. Dia sakit terus dia marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya sakit? Nah ini esensi tadi. Ketika ada jadwal pelayanan dia tolak. Itu menunjukkan bahwa dia tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak datang ke gereja. Itu menunjukkan esensi bahwa dia tidak tulus. Dia tidak melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Dengan itu dapat juga dinyatakan bahwa dia tidak menjadikan Tuhan sebagai pengharapan utama. Untuk itu saudara-saudara, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai manusia, mari kita belajar dari seorang Hizkia. Kita hidup setia, kita tulus hati dan melakukan yang terbaik di mata Tuhan, agar segala pengharapan kita kepada Tuhan dapat dijawab dengan harapan bahwa kita juga sudah melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Mari saudara-saudara, ini merupakan tugas bagi kita, bukan hanya Hizkia, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.